Hello guys, welcome back to my YouTube channel English. Today gue akan share ke kalian bagaimana cara mendaftar beasiswa LPDP. LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kita tuh bisa lihat guys. Gue akan share ke kalian ya, mulai tahap-tahap pendaftarannya. Kalian buka website www.lpdp.kemenkeu.go.id guys. Terus ada 3 garis guys, 3 garis kayak gini. Nah, kalian itu bisa langsung klik dan choose beasiswa. Nah, ada beberapa tahapan beasiswa yang kalian bisa daftar, mulai dari beasiswa umum, beasiswa afirmasi, beasiswa target group. Ada 3 guys, 3 ya guys. Oke, gue akan share ke kalian di sini beasiswa umum, yaitu beasiswa reguler guys. Kalian bisa klik langsung beasiswa regulernya ya guys. Di situ akan muncul mulai dari syarat-syaratnya, apa yang kalian harus penuhi, mulai dari syarat administrasi sampai ke tes dan pengumuman. Yang pertama ya, syaratnya ini untuk program magister, di mana magister dan doktoral ya, di mana itu harus yang pertama tuh warga negara Indonesia. Oke guys, yang untuk mendaftar ke master itu harus S1. Hari ini gue akan bahas yang untuk mendaftar ke master, jadi yang sarjana untuk program mendaftar ke program magister. Jadi yang pertama itu dia tuh harus S1 lulusan sarjana atau D4. Oke guys. Setelah itu dia memilih program studi paling lama, dengan lama itu guys 24 bulan, yaitu 2 tahun untuk magister ya guys. Terus dia dapat memilih 3 perguruan tinggi yang berbeda di dalam negeri atau di luar negeri. Oke, nextnya gue akan bahas yang program doktoral, tapi sekarang gue akan bahas program magister. Oke guys, jadi 3 jurusan perguruan tinggi negeri atau luar negeri itu bisa, mau yang program studinya sejenis ya, serumpun dengan dia punya lulusan sarjana, misalnya serumpun kesehatan ke kesehatan gitu guys. Misalnya sarjana misalnya dia dari dokter mau ke magister kesehatan masyarakat bisa, mau dari ke keperawatan dia mau ke ilmu biomedik bisa, atau dari keperawatan ke keperawatan, sarjana ke masyarakat mau ke masyarakat, dari kebidanan dia mau ambil ke kesehatan masyarakat. Pokoknya itu dia serumpun, dalam hal serumpun itu berarti dia satu jurusan, satu program guys. Jadi nggak neko-neko dari sarjana keperawatan ke akuntansi, tidak biasa sih. Oke guys. Setelah itu dia harus menyerahkan satu letter of acceptance, itu LOA unconditional dari perguruan tinggi tujuan sebagaimana dimaksud pada angka. Jadi setelah kalian mendaftar guys, misalnya kan ada 3 jurusan kampus kan. Setelah itu kalian mendaftar dan mengikuti tes yang ada di masing-masing kampus, dan di mana kalian diterima, kalian harus menyerahkan surat itu ke LPDP. Misalnya kalian udah mendaftar ini di luar negeri, di University Oxford, kalian udah diterima dengan LOA unconditional. Harus ada LOA unconditional guys, dinyatakan diterima. Dan guys tidak bisa melakukan perpindahan perguruan tinggi maupun program studi tujuan.
jika sudah terdaftar. Oke. Nah, komponen biaya apa saja yang disediakan oleh LPDP? Yang pertama itu guys, dana pendidikan, dan yang kedua biaya pendukung. Dana pendidikan itu seperti pendaftaran, mulai dari pendaftaran masuk perguruan tinggi, SPP, tunjangan buku, bantuan penelitian tesis, bantuan seminar internasional, dan publikasi jurnal-jurnal internasional guys. Sedangkan biaya pendukung itu seperti transportasi lo, aplikasi visa, asuransi kesehatan itu yang dipakai BPJS guys. Dana hidup bulanan kalau dalam negeri ya. Dana hidup bulanan mulai dari lo datang ke dana kedatangan itu kayak misalnya lo dari suatu kota mau ke luar negeri itu di cover, kayak lo misalnya juga dari dalam negeri misalnya lo dari Sumatera mau ke kuliah ke Sulawesi tetap ada dana kedatangan, dari Sulawesi ke Jakarta tetap ada dana kedatangan gitu guys. Terus dana tunjangan keluarga, dana tunjangan keluarga ini untuk program doktoral nanti kita bahas guys, dan dana keadaan darurat. Oke. Nah, ini yang kalian nanti persyaratan umumnya itu apa aja guys? Yang pertama udah warga negara Indonesia, yang kedua program dia harus menyelesaikan program S1-nya guys ya, dengan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi BAN PT guys, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan yang kedua juga bisa dari perguruan tinggi kedinasan dalam negeri itu seperti misalnya STIS atau kayak sekolah tinggi seperti STAN guys, itu bisa. Terus perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh kementerian, walaupun dia dari luar negeri dan dia mau lanjut pakai beasiswa LPDP itu juga bisa. Yang penting sudah diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan ya bukan negara asal perguruan tinggi. Oke guys, itu ya. Jadi harus udah ada diakui oleh Kementerian Riset Teknologi guys dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Yang ketiga itu dia tidak sedang ongoing guys, jadi dia betul-betul tuh sudah lulus, tidak ada ongoing lagi menempuh program studi magister ini. Jadi ini yang real udah lulus sarjana dan mau masuk, nggak lagi sementara menempuh program studi guys ya. Terus dia harus kalian tuh harus melampirkan surat izin mengikuti seleksi. Misalnya kalian sedang bekerja nih guys, biasa kan kalau kita sudah sarjana ada yang langsung sudah bekerja tiba-tiba mau lanjut sekolah kan guys. Takutnya kalian tiba-tiba misalnya nanti gue nggak lulus gimana ya, gue mau pekerjaan gue bagaimana. Nah, kalian tuh bisa dalam selama bekerja terus kalian bisa mau lanjut kuliah, kalian tuh sertakan surat izin dari atasan dari tempat kalian bekerja bahwa kalian akan mengikuti tes yang akan diberikan oleh LPDP gitu guys. Terus kalian jangan lupa juga melampirkan surat keterangan sehat. Nah, ini kalian bisa dapat dari puskesmas guys, rumah sakit, klinik. Ini surat kesehatan sehat itu berlaku selama 6 bulan sebelum mendaftar program studi magister ya, dari beasiswa LPDP ya. Terus yang kedua itu harus surat keterangan bebas narkoba juga guys, itu kalian bisa dapatkan dari puskesmas, rumah sakit. Terus yang ketiga surat keterangan bebas TBC, ini ya gue pernah juga ikut ini pas waktu gue mau memang tujuan awal gue tuh mau ke luar negeri, Cardiff University guys, dan itu memang kita harus dites surat bebas TBC guys. Oke, itu bisa dapatkan di rumah sakit guys. Terus kalian harus surat rekomendasi juga. Kalian harus minta surat rekomendasi dari pimpinan kalian tempat kalian bekerja atau tokoh dan
pakar-pakar di bidang ilmu yang kalian mau melanjutkan program studi. Kayak gue dulu minta di salah satu pimpinan di tempat kerja gue, dan di salah satu gue minta lagi di pimpinan tempat gue waktu itu sekolah, dan pembimbing skripsi gue waktu itu guys. Gue minta rekomendasi dari mereka. Terus ya, memilih program studi dan perguruan tinggi tujuan yang sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi kalau kalian buka LPDP pendaftaran nanti lewat website guys, itu udah ada jurusan-jurusan yang kalian mau pilih. Oke, sudah ada dengan IPK-nya. Ya, IPK juga guys, itu sangat berlaku sesuai dengan ketentuannya, yaitu 3,00 ya guys ya. IPK-nya sekurangnya 3,00 pada skala 4. Oke guys, itu sudah cukup dan dilegalisir ya guys. Terus apa lagi ya guys? Ketentuan pada angka 9 dikecualikan bagi pendaftar yang menyelesaikan studi perguruan tinggi luar negeri dengan bahasa resmi. Oh, jadi ada ini yang dikecualikan guys. Jadi kalian itu kan bisa mendaftar misalnya bahasa itu sangat ditentukan. Jadi ada sertifikatnya, misalnya kalian mau ke London, pokoknya itu ada TOEFL gitu guys, IELTS. Misalnya kalian mau ke Arab, mau ke Prancis, mau ke Spanyol, mau ke Cina, itu kan ada sertifikat bahasa resmi gitu guys. Itu yang harus dipenuhi. Terus ijazah ya guys. Ijazah itu harus ada dan berlaku 2 tahun sejak ijazah diterbitkan. Itu kalau dia melampirkan ijazah dalam bentuk bahasa tujuan guys, misalnya dia mau ke Mandarin, jadi ijazahnya dia rubah ke dalam bahasa Mandarin guys. Nah, itu dia berlaku 2 tahun sejak ijazah diterbitkan. Misalnya ijazah gue diterbitkan 2010 dan dia berlaku sampai 2012. Bahasa yang sudah diterbitkan, yang misalnya kan bahasa Indonesia, dia mau mendaftar ke Cina, jadi ijazahnya ini diterbitkan dalam bahasa Cina dan berlaku 2 tahun sebelum dia mendaftar LPDP guys. Terus pendaftaran program luar negeri. Oke, dan beasiswa ini hanya dikhususkan untuk kelas reguler, bukan eksekutif, kelas khusus, karyawan, jarak jauh, kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk kayak mungkin universitas terbuka gitu guys, kelas internasional dengan tujuan dalam negeri, bukan kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi, bukan. Jadi dia fokus ke kelas reguler guys, dan melampirkan rencana studi bagi program magister guys berdasarkan silabus kurikulum program studi tujuan. Jadi kalian tuh sudah rencanakan studi kalian, jadi kalian itu harus buka website tujuan universitas kalian. Oke, thank you very much for watching my YouTube channel. So kalian jangan lupa subscribe my YouTube channel. Bosan nonton YouTube gue ya guys, gue akan share apa aja ya guys. Please like, comment, dan share sebanyak-banyaknya guys, dan don't forget to subscribe dan tekan tombol loncengnya sebelum setiap notifikasi dari video guys. Bye bye.